Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pada hari ini kita akan menikmati firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 kita akan lihat perikop pertama tentang perempuan dan naga. Saya akan membacakan 3 ayat, Bapak Ibu Saudara dapat membaca sampai ayat 6 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 binatang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dapat membaca ayat 45 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, pada hari ini saya memberikan judul untuk kebenaran firman Tuhan adalah kedaulatan Allah ya. Dalam pembacaan kita dalam Wahyu 12 ini kita belajar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, karena kitab Wahyu memperlihatkan atau menuliskan tentang kedaulatan Allah atas dunia ini, atas sejarah dan juga atas masa depan dan berbagai perspektif yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ya, mengenai perempuan dan naga. Nah, dalam bagian observasi kita melihat bahwa selain ada perempuan dan naga, ada juga anak laki-laki yang disebutkan di dalam ayat-ayat 4, 5 bahkan ayat 6. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau masuk di dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi ya, dikatakan seorang perempuan dalam ayat pertama, perempuan yang bermahkotakan matahari. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Nah, ada 3 pribadi yang kita temukan dalam bagian observasi, yaitu perempuan, naga, dan juga anak laki-laki. Di sini seorang perempuan yang dituliskan di dalam kitab Wahyu ini adalah gambaran dari setiap orang percaya. Setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang menderita kesakitan, yang menderita oleh karena penderitaan, pergumulan hidup. Ya, ayat yang kita sudah baca, mereka dikatakan mereka menderita kesakitan. Kesakitan oleh karena apa? Ya, oleh karena penderitaan yang mereka alami, oleh karena dosa yang mereka alami di dalam dunia ini. Dan kita memahami terlebih dahulu yaitu naga. Naga juga dikatakan di ayatnya yang ke-9 ya. Naga besar itu adalah si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Naga ini adalah iblis atau setan. Iblis atau setan yang berusaha untuk menghancurkan umat Allah, untuk melemahkan iman-iman orang percaya, dan juga untuk memusnahkan umat Allah. Dan tadi kita belajar tentang umat Allah yang menderita kesakitan. Nah, mereka menderita kesakitan oleh karena perbuatan si ular tua ini, si naga ini yang menghanyutkan banyak orang menjadi menderita karena dosa, pergumulan hidup dan penderitaan-penderitaan lain yang mereka alami di dalam dunia ini. Dan juga si naga ini Bapak Ibu Saudara, selain menghancurkan anak-anak Tuhan, selain juga memusnahkan umat Allah, dia ingin sekali menggagalkan rencana Allah tentang kedatangan Mesias, tentang keselamatan yang Tuhan akan kerjakan kepada umat percaya. Jadi si ular naga ini atau si iblis atau Satan ini ingin menggagalkan rencana Allah tentang keselamatan yang ia akan lakukan bagi manusia di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa naga berdiri di hadapan perempuan dan siap untuk menelan bayi yang akan dilahirkan oleh perempuan tersebut.
Nah, Bapak Ibu, naga ini dikatakan ya, menelan itu artinya merintangi jalan penyelamatan Allah, karya keselamatan yang Allah lakukan bagi isi dunia ini, khususnya bagi manusia, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, hal-hal rintangan-rintangan apa yang dilakukan oleh Satan tersebut, oleh naga tersebut. Dari awal kelahiran Tuhan Yesus kita melihat bahwa ada rintangan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut. Bahkan ketika pemerintahan Herodes Agung memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang baru lahir dibunuh pada waktu ini. Nah, ini salah satu rintangan yang dilakukan oleh naga tadi, oleh si Satan atau setan tersebut untuk menghalangi rencana Allah tentang rancangan keselamatan bagi umat manusia, bagi dunia ini, menyelamatkan dari hukuman, dari maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, juga yang ketiga, pribadi yang ketiga tadi itu anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan ya, berselubungkan matahari, artinya kemuliaan Allah, berbicara tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah menyelubungi wanita ini, umat Allah. Kemuliaan juga berbicara termasuk perlindungan Allah yang diberikan kepada umat Allah. Anak laki-laki tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri, di mana melalui penderitaan gerejanya, melalui penderitaan umat Allah, dan penderitaan tersebut menjadi sarana yang melaluinya Sang Mesias Juru Selamat datang hadir ke dalam dunia ini. Karena melihat penderitaan umatnya, sehingga Allah memberikan penebusannya. Hadirlah Juru Selamat ke dalam dunia ini, yang sebentar lagi juga kita akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat dari sisi anak laki-laki dalam bagian interpretasi, dikatakan bahwa dia adalah pribadi Yesus Kristus sendiri yang lahir ke dalam dunia ini, ya. Dan kita melihat bahwa ketika Yesus lahir dan memerintah dalam dunia ini, Bapak Ibu, ada banyak perjalanan kehidupan Yesus dalam dunia ini. Dan kita melihat meskipun si ular tua ini, si naga ini, si Satan ini merintangi karya Allah atau rancangan Allah tentang karya keselamatan bagi umat manusia di muka bumi ini, dan itu pun dilakukan sampai kematian Yesus di atas kayu salib. Dan terlihat bahwa seketika waktu Yesus seperti terkalahkan saat kematiannya di atas kayu salib. Dan mungkin si ular tua ini, si naga ini, Satan bersorak-sorai merayakan kemenangan. Mereka sudah menggagalkan rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Namun tidak demikian. Anak laki-laki itu memenangkan apa yang dilakukan oleh naga tersebut. Nah, dikatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kemenangan atas maut. Ia menang melalui kebangkitannya, mengalahkan maut, mengalahkan si naga ini. Dan juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat selanjutnya, selain perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang bermahkotakan matahari, yaitu mahkota kemuliaan ya, dikatakan sini berselubungkan matahari. Saya tidak membahas bulan dan lain sebagainya. Nah, karena punya pembahasan tersendiri, Bapak Ibu Saudara, kita renungkan bagian-bagian apa yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Dan juga kalau kita lihat perikop kedua di sana ayat 7 sampai 9, naga dikalahkan, dan tidak cukup sampai di situ, ada peperangan yang dilakukan di sorga. Dia melawan malaikat Mikael, dan pada akhirnya naga itu pun yang disebut iblis atau Satan terkalahkan. Jadi yang menang adalah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian aplikasi apa yang dapat kita renungkan melalui naga, melalui perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki, dan dari anak laki-laki tersebut. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita ingat setiap hari supaya kita tidak terkalahkan, tidak dapat digagalkan lagi oleh si Satan atau iblis ini atau naga, si ular tua ini. Karena penyesatan itu dilakukan sampai sekarang, ekornya itu masih bergerak, masih menyesatkan anak-anak manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu supaya kita tidak dikalahkan oleh iblis, oleh Satan, oleh naga, oleh iblis ini, maka yang pertama yang kita harus ingat bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan mutlak pada peristiwa
kayu salib 2000 tahun yang lalu melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Iblis itu sudah dikalahkan dan tidak ada kuasanya lagi, tetapi pengaruhnya sampai hari ini masih ada. Kadang-kadang kita masih dapat dipengaruhi meskipun kita sudah percaya. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan sampai diperdaya lagi, dibodohi lagi, ditaklukkan oleh si Satan tersebut. Sebab dia sudah terkalahkan. Jikalau ada keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hendaklah kita berkata, saya sudah menang, engkau sudah dikalahkan, hai pikiran yang tidak berkenan di hadapan Kristus. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Sebab kemenangan Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap kita. Dan kemenangannya kemenangan bagi setiap umat Allah yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang kedua yang perlu kita renungkan, Allah berdaulat. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar izin Allah. Oleh karena itu kita senantiasa merenungkan bahwa iblis sudah dikalahkan. Umat Allah mendapatkan perlindungan dan keselamatan daripada Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, teguhkan iman, jangan sampai goyah apapun kendala iman kita di dalam dunia ini. Dia sudah dikalahkan, kita menjadi pemenang sampai akhir hidup kita dan sampai kita berada di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik pemulihan mujizat dalam keluarga dan juga kesembuhan dan lain sebagainya, atau Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 4200 88. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berdaulat atas dunia ini, atas seluruh ciptaan-Mu. Dan Engkau Tuhan yang sudah memiliki karya yang besar, rancangan yang besar, penyelamatan atas umat Allah. Meskipun ada iblis yang merintangi rencana-Mu itu Tuhan, tetapi Engkau sudah menang, Engkau sudah kalahkan, Engkau sudah hancurkan setiap tipu muslihat iblis yang dapat menghancurkan umat-umat-Mu di muka bumi ini. Oleh karena itu kami mau terus percaya akan kedaulatan Tuhan, atas kuasa Tuhan yang memelihara kami, yang melindungi kami, yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih karena keluarga GKIP Delsada Magelang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Kiranya keluarga GKIP Delsada Magelang teguh berpegang pada pengakuan iman itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.